Juni 2024, BPK RI melaporkan temuan mereka kepada DPR RI. Jadi kita sudah mendapatkan hasil laporan itu, di mana permasalahan yang dalam Indofarma mengakibatkan total kerugian 459,6 miliar dengan indikasi kerugian 294,77 miliar, potensi kerugian 164,83 miliar yang terdiri dari piutang macet sebesar 122,93 miliar. Kemudian persediaan yang tidak dapat terjual sebesar 23,64 miliar, beban pajak dari penjualan fiktif dari fast moving consumer goods perusahaan yang bergerak di bidang produksi konsumen sebesar 18,26 miliar. Kerugian tersebut diakibatkan, pasti sudah tahu, tapi karena saya juga live, karena ini juga terbuka untuk umum, karena adanya transaksi jual beli fiktif, kemudian menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Kemudian melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan, penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer. Dan yang terakhir, melakukan pinjaman online alias pinjol. Saya lagi mikir, melakukan pinjaman online atau apakah dana di Indofarma ini dijadikan dana untuk pinjol? Pemodal pinjol, Bapak Ibu. Meskipun tentu ada tata kelola sendiri-sendiri di dalam BUMN farmasi, namun sudah menjadi holding farmasi. Bapak mengajukan PMN sebesar berapa, Bapak? Izin ya pimpinan, 2,1 triliun atau 2,2 triliun. PMN itu sumbernya dari APBN. Dan sebagian dari APBN itu adalah dari dividen. Kecil saja. Terbesar devisa negara itu migas. Yang kedua, Bapak, itu devisa dari pekerja migran. Dan berikutnya pajak dari rakyat. PMN itu sumbernya adalah pajak rakyat sebetulnya secara garis besar. Oleh karena itu, kalau saya secara pribadi, saya merasa tidak bisa menyetujui PMN 2, berapa? 2,2 triliun rupiah dengan persoalan di holding perusahaan yang masih berantakan seperti ini. Sama tentang isu yang sangat luar biasa saat ini tentang adanya fraud di Indofarma. Saya masuk ke Indofarma itu pada Januari 2024 dan kebetulan audit yang dilakukan oleh BPK itu sudah selesai, Bapak. Sehingga saya memang tidak ikut mendampingi pada saat audit itu berlangsung. Sebelumnya Jadi, Ibu di mana? Sebelumnya saya di Berdikari, Pak. Oh, Saya di Berdikari 5 tahun dan sebelumnya saya BPKP, Pak. Saya auditor BPKP 30 tahun. Jadi sehingga informasi tentang fraud itu murni saya hanya baca dari laporan yang diterbitkan oleh BPK. Dan bahasa yang kami kutip di dalam paparan itu adalah bahasa yang ada di laporan tersebut. Selanjutnya BPK pada saat saya menjadi direksi di Indofarma, BPK masuk kembali untuk melakukan audit investigasi. Tapi laporan dari audit investigasi ini tidak disampaikan ke kami karena laporan tersebut langsung disampaikan ke APH. Sehingga saya juga tidak mengetahui persis apakah ada perubahan dari isi laporan tersebut dengan audit investigasi yang sudah dilakukan berikutnya, begitu. Dan betul yang terjadi di dalam laporan tersebut bahwa ada deposito yang di atas nama pribadi dan akhirnya dipakai untuk menjamin pinjaman orang tersebut, dan deposito itu akhirnya pinjaman kredit itu one prestasi dan deposito itu dicairkan, dan itu terjadi 2 kali. Di samping itu juga ada Izin pimpinan, siapa orangnya Bu, jabatannya lah kalau enggak.
Izin Ibu, saya izin karena ini sudah masuk ke ranah APH, kami boleh sampaikan tertulis saja Ibu. Ya. Karena di laporan itu bunyinya masih ini Bu Diah, bunyinya masih indikasi. Setelah nanti dari APH dia baru menjadi kerugian negara dan itu sudah bisa diumumkan begitu. Kalau berdasarkan laporan yang kami baca, yang terlibat dalam fraud ini hanya 5 orang saja dan orangnya sekarang sudah keluar. Jadi kami yakin yang ada sekarang di Indofarma sudah bersih dari fraud tersebut. Jadi fraud itu hanya dilakukan dalam satu lingkaran saja dan kebetulan memang dengan kewenangan yang cukup besar, Bu. Ya, begitu, Ibu. Jadi ada termasuk juga tadi ada beberapa pertanyaan tentang pinjol. Pinjol ini benar di dalam laporan itu saya juga membaca bahwa ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022, namun itu hanya dipinjam beberapa bulan dan sudah dilunasi. Begitu. Tidak Ibu, perusahaan meminjam ke pinjol melalui dengan meminjam nama-nama karyawan, begitu. Memang ya cukup cukup banyak dan agak berani memang fraud yang terjadi di Indofarma. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.